Selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue mau bahas komik webtoon yang baru beres gue maratonin. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Sarimin, karya Naga Terbang. Gue tuh sebenarnya udah sempat baca-baca komik Sarimin beberapa tahun lalu. Bahkan gue sempat lupa untuk melanjutin komik ini. Soalnya komik ini pertama kali terbit di webtoon tahun 2018. Dan sempat hiatus lumayan lama, 2 kalian kalau nggak salah. Jadi gue sempat lupa aja. Sampai akhirnya gue inget lagi pas ngobrol sama salah satu komikus yang karyanya dia itu jadi komik terlaris selama 2 tahun berturut-turut di salah satu penerbit major. Kalau lu pernah denger episode-episode induksi gue yang awal-awal tuh, yang ngobrol sama komikus, lu pasti tahu deh komik yang gue maksud. Nah, komikusnya tuh bilang kalau dia terinspirasi sama komik Sarimin ini. Ya udah deh, karena komik Sarimin ini akhirnya comeback dan tamat di awal tahun 2025 kemarin, jadilah gue bahas sekarang. Oke, komik Sarimin ini awalnya diikutkan pada kontes Line Kreatif 2018. Dan komik ini termasuk sebagai salah satu dari 10 komik pilihan yang telah mengikuti kontes ini. 3 episode awal Sarimin yang mungkin bisa dibilang pilot kali ya, itu bisa lu baca di kompilasi webtoon Hari Berarti. Di situ ada 3 chapter Sarimin yang masih nyambung tapi nggak include di chapter utamanya Sarimin. Kalau untuk premisnya sendiri, komik ini menjelaskan kumpulan kisah-kisah manusia yang menggunakan jasa pesugihan jin monyet. Ya walaupun pada perkembangannya nanti nggak cuma nyeritain soal manusianya aja, tapi dari sisi jinnya juga gitu. Terus untuk genre komik ini sendiri, kalau di webtoon sih digolongkannya sebagai komik thriller ya. Cuma kalau gue pribadi, somehow lebih suka mengkategorikan ini sebagai komik komedi horor kali ya. Soalnya kan nyeritain soal pesugihan, terus makhluk-makhluk halus gitu, tapi banyak hal kocak juga. Terus untuk ratingnya sendiri, di webtoon ini diperuntukkan bagi pembaca dewasa muda. Dan yes, gue setuju banget, ini digolongkan sebagai komik dewasa muda. Kenapa gue setuju? Alasannya tidak lain dan tidak bukan ada di karakter utamanya, si Sarimin. Karena komik ini tuh karakter utamanya diceritakan sebagai jin pesugihan yang suka menghasut manusia gitu. Tidak seperti stereotip cerita-cerita kebanyakan kan, dimana karakter utamanya tuh biasanya punya tujuan baik lah. Dan menurut gue, ini ngebuat komik Sarimin bisa jadi pilihan yang cukup oke buat pembaca muda kenal karakter protagonis yang quote-on-quotes jahat gitu. Tapi harus diingat, perlu kedewasaan berpikir juga karena kompas moral kita sebagai manusia dan Sarimin yang jin ini rada beda gitu. Kita nggak bisa baca komik ini mentah-mentah bahwa hal yang dilakuin protagonis bisa kita contoh atau tiru gitu. Nggak bisa. Ya sebenarnya mau dicontoh juga nggak akan bisa sih. Orang dia jin kok. Cuma ya karena jatuhnya dia bukan manusia, nggak semua karakteristiknya manusiawi gitu. Jadi ya mau masa lalu dia kayak gimana atau ada di kondisi tragis kayak gimana juga kalau dia ngelakuin hal-hal di luar nalar manusia bakalan sah-sah aja gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi memang dia cukup konsisten dengan karakternya. I mean ya oke-oke aja kalau sifatnya nggak kayak manusia. Tapi yang nggak boleh itu, bukan nggak boleh sih, yang menurut gua nggak bagus lah. Itu tuh kalau karakternya nggak konsisten. Dan untungnya Sarimin ini overall karakternya konsisten gitu. Terus dari segi looks juga, si Sarimin ini menurut gue cukup ikonik sih. Mas-mas pakai masker atau topeng mulut monyet, dah Sarimin udah itu. Mau rambutnya model kayak gimana, mau bajunya nggak selalu pakai jaket kulit dan jeans juga masih tetap bisa jadi Sarimin. Untuk karakter Sariminnya sih menurut gue udah oke sih. Cuma untuk karakter ini apa sih nyebutnya ya? Side karakter, sub main, ya itulah pokoknya karakter-karakter manusianya ada beberapa yang kurang sreg. Tapi karena tiap cerita karakternya beda-beda dan harus spesifik, jadi gue bahas di terakhiran aja. Oh iya, masih soal karakter. Komik ini kayaknya ngikutin stereotip webtoon kebanyakan ya. Soalnya ada yang bilang webtoon itu wajib ada pakai banget karakter good looking. Dan di komik ini banyak. Ya buat yang mencari cogan-cogan gitu, lu gak bakalan kekurangan di komik ini. Terus untuk universe-nya, menurut gua base utamanya sih sebenarnya dunia kita ini. Cuma di komik ini tuh diceritain ada satu dimensi lagi yang mana isinya tuh ada jin, setan, dedemit dan sebangsanya lah. Jadi di komik ini tuh konsepnya selain emang punya default diperintahkan untuk menyesatkan manusia, jin pesugihan ini tiap dapat sesajen atau tumbal tuh dia jadi semakin sakti gitu.
Jadi mereka ini ngelakuin itu juga untuk keuntungan mereka sendiri. Terus juga komik ini banyak make mitos-mitos dan cerita Nusantara masa lalu. Jadi ya mungkin cerita setan dengan kearifan lokal gitu kali ya. Jadi untuk setting tempatnya udah pasti di Indo. Spesifiknya sih mungkin beberapa cerita ada yang ngambil di daerah Jawa Timur kali ya. Soalnya kadang beberapa kali imbuhan coknya tuh keluar gitu. Setting waktunya sendiri zaman modern ya. Soalnya ini kan cerita tentang jin monyet pesugihan di zaman modern. Untuk ceritanya sendiri, sebenarnya ini bisa dibilang kayak kompilasi gitu. Isinya nyeritain macam-macam kasus dan orang yang bersinggungan sama dunia klinik atau jin-jin pesugihan gitulah. Cuma, si cerita-cerita yang berbeda itu, semuanya dibungkus dalam satu kesatuan yang ada hubungannya dengan si Saremin ini. Dari yang awalnya diceritain si Saremin itu sekarat karena kemajuan zaman yang bikin dia susah dapet sesajen atau quote-on-quote klien gitu ya, sampai akhirnya perlahan-lahan memulihkan kekuatannya gitu. Somehow gue seneng sih ngebaca kumpulan cerita yang kayak gini, soalnya kan kemarin gue baca ulang lagi tuh, maraton lagi. Nah, karena ceritanya tuh udah dipenggal-penggal ya, maksudnya tiap berapa chapter ceritanya selesai, next bahasan cerita baru lagi, jadi untuk satu subplot cerita pasti akan selesai di beberapa chapter gitu. Nah, ini tuh ngebuat gue yang bacanya maraton jadi tahu kapan buat berhenti gitu. Jadi kayak, oh udah ceritanya udah selesai, ntar next story-nya besok lagi, atau nanti lagi deh, bisa gitu. Kalau cerita yang nyambung terus gitu kan, kadang kita mau berhenti, aduh lagi rame lagi, dan nggak tahu berapa chapter lagi untuk bisa stop dengan nyaman gitu. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Soalnya kayak yang gue bilang tadi ya, untuk pembaca yang mungkin masih sangat muda gitu, kompas moral lu tuh sedikit digelitik lah di komik ini. Walaupun ya nggak yang ngejelimet banget, tapi butuh sedikit kedewasaan berpikir lah. Terus juga kalau lu nyari komik horor atau thriller yang membangun suasana mencekam atau bikin merinding, gue rasa mungkin tidak akan banyak lu temukan di komik ini. Ya ada sih, tapi lebih banyak komedinya. Hal yang kocak di komik ini tuh banyak banget, serius. Bahkan di kejadian yang seharusnya tragis aja masih bisa dibuat bercandaan gitu. Makanya tadi gue bilang kan komedi horor. Tapi buat lo yang mau nyari-nyari cerita pendek terkait pesugihan, hal-hal klinik, atau kalau lu pengen baca komik yang punya POV unik dimana kadang lu bingung haruskah mendukung protagonis atau antagonisnya gitu, gue sih cukup menyarankan untuk lu baca komik ini. Yang paling gue suka dari komik ini pun tidak lain dan tidak bukan ya ide ceritanya itu sendiri. Gimana dia ngebungkus cerita yang normalnya bisa gelap gitu ya, dia ubah perspektifnya, sudut pandangnya, bahkan bisa ngubah cerita yang menyeramkan itu jadi sesuatu yang lucu juga gitu. Sampai-sampai ada di 1-2 bagian gue rada bingung kayak, anjir gue ini harus ngerasa serem atau lucu nih gitu. Unik lah menurut gue. Ya, untuk kabar terbaru komikusnya sendiri, saat ini sih dengar-dengar beliau lagi explore hal lain di luar komik ya, ke user research dan game edukasi. Tapi jangan khawatir, katanya sih beliau ada beberapa ide komik di kepala yang belum sempat dieksekusi. Jadi ya, kita doakan saja. Semoga eksplorasi yang dilakukan author bisa berjalan lancar, dan semoga bisa balik komik lagi dengan ilmu yang sudah dia dapat dari petualangannya ini ya. Oh ya, untuk link komik dan hal lain terkait komikusnya bakalan gue taruh di deskripsi kayak biasa. Dan seperti biasa juga, setelah ini gue bakalan ngebahas komiknya lebih banyak lagi, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu menghindari spoiler, bisa cukup sampai di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah dengan spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side notes. Pembahasannya langsung gue mulai aja ya dari hal yang sempat gue singgung tadi terkait side karakter atau submainnya. Ya intinya ini karakter-karakter di cerita Saremin yang wujudnya tuh manusia gitu, yang melakukan pesugihan dengan dukun atau jin itulah. Tadi kan gue sempat bilang ya, gue suka karakter Saremin karena walaupun tanda kutip tidak manusiawi, ya tidak harus memang, tapi dia konsisten gitu. Nah cuma, somehow pembawaannya Saremin itu entah disengaja atau enggak, suka nular ke manusianya gitu. Yang mana itu rada aneh aja jadinya. Salah satu sifat yang ketara dari Saremin kan, dia suka bercanda ya. Nah, manusia-manusia yang bersinggungan sama Saremin ini entah kenapa jadi suka bercanda juga dan kadang kelewatan. Kayak misal, di salah satu chapter ada nih, orang kakinya putus. Kalau Saremin mah mau ketawa-ketawa terserah dia.
Nah ini, yang orang kakinya putus, itu dia ngeresponnya masih bisa setengah bercanda gitu. Iya sih, tadi gue mengkategorikan ini sebagai komik-komedi juga. Tapi ya, beberapa situasi atau kondisi yang dijadiin bercandaan tuh kayak janggal aja kalau yang bercandainnya manusia. Too dark gitu. Ya itu perspektif gue aja ya. Terus juga interaksi si Sarimin sama jin lain itu sering absurd ya. Dan itu juga kadang kebawa ke interaksi antar manusianya yang ngebuat jadi kayak kurang natural gitu. Kayak misal yang pas cerita keluarga piknik ke gunung kekuasaannya si Shima itu, kan ceritanya si anak perempuan kecewa sama bapaknya yang masih ngejawabin chat kerjaan. Terus pas lagi foto, anak itu tiba-tiba ngedorong bapaknya, yang ngebuat HP bapaknya jatuh. Si anak perempuan ini lagi dirangkul ibunya loh, berseberangan sama bapaknya. Dan kalau dilihat dari chapter-chapter sebelumnya juga, dia cenderung anak yang pendiam. Kenapa tiba-tiba tackling? Dia kan bukan pegulat atau pemain rugby. Terus adeknya juga di chapter lanjutannya udah tahu kakaknya lagi dirawat, bed rest. Malah diminta tidur di tenda. Dibolehin lagi sama orang tuanya. Atau mungkin contoh lainnya waktu dukun yang ngelawan Sarimin make Yuli, si tuyul, sebagai tameng. Abis itu si dukun tanda kutip musnahin si Yuli yang akhirnya ngebikin Sarimin marah. Ya kalau mau dijadiin tameng, jadiin tameng aja gak sih? Ngapain segala punya tameng tapi dihancurin? Mana nyurut emosi lawan lagi? Jadi ya rasanya kadang tuh tindak tanduk manusia ini cuma biar adegannya nyambung ke plot berikutnya aja gitu. Dan ini bukan gua doang yang ngerasain gitu. Bisa dicek di cerita yang anak kecil hilang di festival makhluk halus. Ada yang komentar kalau kelakuan anaknya tuh aneh, nyebelin gitu. Dan komen itu jadi bestcom dengan ribuan likes. Banyak yang setuju. Dan di komen itu juga ada yang reply isinya gini, kalau nggak gitu, ya arc ini nggak bakalan jalan. Dan kita nggak bakalan ketemu sama karakter jin yang baru. Nah kan memang berarti terasa karakterisasi manusia di cerita yang itu just for the sake of plot gitu. Itu aja sih untuk karakter manusia atau side karakternya. Kalau untuk karakter jin dan the demit lainnya udah hands off. Gue suka sama mereka. Terus gue juga mau bahas beberapa hal yang ini gue nggak tahu sih. Sebenarnya gue rada ragu ada proses editorial tiap episodenya di webtoon. Soalnya gue rasa ada beberapa hal yang bisa dimaksimalin kalau ada editorial atau seenggaknya beta reader lah. Kayak yang pertama tuh konsistensi di adegan. Ada beberapa hal yang menurut gue kadang nggak konsisten gitu. Kayak contoh yang Sarimin berantem sama Shima. Itu si Yuli cukup jelas dari visualnya kalau awalnya dia di luar pelindung, berada di sisi yang sama dengan mobil ambulan. Tapi di chapter berikutnya jadi masuk ke dalam pelindung gitu. Terus yang kedua itu kurangnya informasi di beberapa bagian. Kayak cerita tentang pangeran yang dipotong kakinya. Itu kalau nggak salah ya, referensinya tuh diambil dari sejarah atau legenda Ratu Shima. Sayangnya, di komik ini tuh cuma ngasih info si Ratu itu sangat adil, rakyatnya makmur, aman, tidak ada pencurian. Nah menurut gua, itu tuh informasinya kurang. Karena nggak dijelasin kenapa nggak ada pencurian. Kan bisa macam-macam ya. Bisa misal karena punya keamanan yang banyak, atau intel yang jago, atau apa gitu. Yang mana kalau di cerita aslinya itu dikasih tahu kalau di kerajaan itu tuh ada aturan nggak boleh ada orang yang ngambil atau mungkin nyentuh ya barang milik orang lain. Nah aturan ini yang dimanfaatin kerajaan sebelah buat masang jebakan emas yang ditaruh di tengah jalan. Dan pangeran nggak sengaja nyenggol emas itu terus dihukum. Masalahnya pas pertama baca chapter ini gue nggak tahu konteks ada aturan itu dan jadinya rada ngawang gitu. Kayak loh ini kenapa? Kok pangerannya pulang cuma nyenggol emas dikatakan bersalah? Pas gue telusuri cerita referensinya baru, oh ada aturan itu toh ternyata. Terus yang ketiga ini typo. Di komik ini tuh, sorry I have to say, typonya lumayan banyak. Gue sebenarnya cukup memaklumi sih, karena setahu gue komikusnya itu ngerjain sambil kuliah apa ya kalau nggak salah. Ditambah lagi kalau emang sendirian, nggak ada waktu buat ngecek ulang tiap panelnya. Tapi ya balik lagi, kalau ada proses editorial atau beta reading sebelum episodenya naik, menurut gue bisa diminimalisir sih. Terus bahas apa lagi ya? Oh ya, walaupun tadi gue sempat bilang ada adegan yang nggak konsisten gitu ya, tapi untuk keseluruhan, universe role atau lore-nya itu menurut gue cukup konsisten dan perlu diapresiasi sih. Kayak uang gaib, dari awal sampai akhir tuh komik ini konsisten. Uang gaib itu uang yang nanti pada waktu tertentu bakalan berubah jadi daun. Beda cerita sama misal uang yang diambil sama tuyul atau babi ngepet. Terus juga soal tier kekuatan yang bisa didapat sama jin pesugihan gitu. Kayak kalau sesajen, doa, tumbal hewan, tumbal orang,
tumbal diri sendiri, itu tuh ngasih input kekuatan yang beda-beda gitu. Jadinya gue sebagai pembaca paham, oh si jin ini kuat karena punya banyak pengikut, banyak tumbal gitu. Dan bahkan konsep amarah atau dendam yang jadi sumber berharga gitu, yang diceritain pertama banget di chapter 3 awal di kompetisi line kreatif itu, masih terus dibawa sama komik ini sampai akhir gitu. Jadi kelihatannya memang universe ini tuh cukup kokoh gitu. Sekalipun ceritanya mau diekspansi misal, atau bahkan mau buat cerita dengan universe yang sama, menurut gue juga masih possible sih. Terus juga kalau lu udah baca semua cerita Sarimin, pasti lu ngeh deh banyak referensi-referensi unik yang diambil, mau dari cerita, visual, ataupun jokesnya. Atau ini deh yang paling simpel, lu pasti ngeh kalau semua judul chapter di Sarimin ini diambil dari potongan lirik lagu, kayak Abang Tukang Bakso, Tenda Biru, Kasih Ibu, Di Obok-obok Airnya, ya semuanya. Oke, hal terakhir yang harus gue bahas di komik ini adalah pengembangan autornya dalam berkarya. Walaupun gue tadi sempat nyebut ada concern ini itu ya, tapi makin mendekati akhir cerita, kalau boleh gue bilang, kekurangannya itu banyak yang diperbaiki loh. Kayak tipe yang tadi banyak banget itu berkurang. Terus karakternya pun di awal-awal chapter tuh, tiap ada karakter cowok yang baru, yang bisa dibilang rada good looking lah, lu bakalan lihat banyak yang komen, si A mirip Sarimin, si B mirip Sarimin. Ya ini sebenarnya karena Sarimin pakai masker aja, jadi orang-orang penasaran full face-nya dia gimana sih. Tapi di sisi lain ngasih tahu kalau variasi wajahnya tuh kurang banyak. Nah di akhir-akhir cerita tuh udah nggak gitu, kelihatan pas karakter yang ngumpul udah berasa distinct gitu. Ya gue juga nggak yakin sih udah sampai level siluet atau belum, tapi setidaknya secara look semuanya bisa dibedain lah. Terus juga ada perubahan dari balon kata. Dulu nih di chapter-chapter tertentu balon kata untuk inner thought ya. Iya kalau di sinetron-sinetron itu tuh ngomong dalam hati. Itu tuh ada saat dimana bentuknya rada aneh gitu. Kayak balon dialog biasa, bulat, digabungin sama inner thought-nya komik shoujo yang white space-nya tuh putih biasanya. Sedangkan kalau Sarimin kan kadang area kosong antar panelnya tuh hitam gitu. Ya jadi rada nggak biasa aja sih liatnya. Nah cuma pas di akhir-akhir itu udah jadi pure kayak apa ya, kayak komik shonen atau komik-komik kebanyakan yang dialog tapi ada runcing-runcing keluar dari segala sisi gitu. Ya intinya lebih enak lah dilihatnya. Gue abis baca ulang lagi Sarimin dan ngelihat perubahan ini tuh jadi mikir, ya kadang emang suatu karya tuh nggak harus sempurna dulu dari awal gitu. Yang penting bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Namanya juga manusia ya kan, normal. Kecuali nih kalau lu pengennya instan, sono aja lu ke pesugihan jin monyet. Cuma hati-hati aja, soalnya nggak akan pernah berakhir baik.